Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Kali ini kita akan membahas 7 kelebihan dari MacBook. Khususnya laptop ini MacBook Air seri tahun 2020 yang 13 inci teman-teman. Kenapa sih kalian harus beli MacBook? Nah ini 7 alasannya. Yang pertama adalah gengsi guys. Jadi ya nggak bisa kita pungkiri ya. Dengan ada logo Apple kegigit ini kalau kalian bawa kemana-mana pasti meningkatkan gengsi dan percaya diri kalian. Halah. Jadi itu ya sebatas gaya guys. Jadi MacBook itu ataupun iPad ataupun iPhone itu sebenarnya bukan hanya sebatas gadget aja, tapi sudah menjadi suatu perhiasan teman-teman. Gaya, gengsi, sama kayak kita pakai gelang gitu ya, pakai jam, lebih ke arah fashion, perhiasan dibanding sebuah gadget. Apalagi kalau kalian hobi nongkrong gitu ya di Starbucks, di tempat-tempat cafe dengan membawa MacBook seperti ini, ya pasti semua orang juga tahu ini laptop bergengsi. Beda gitu ya dengan kalian membawa Asus, membawa Acer itu kan ya nggak terlalu kelihatan bergengsi teman-teman, walaupun mungkin itu edisi Asus yang mahal gitu ya. Tapi kalau dengan Apple, walaupun ini Apple termurah, tetap aja kelihatannya gengsi guys. Jadi yang pertama, nomor satu adalah prestisnya guys. Yang kedua adalah seiring dengan prestis, karena ini sebenarnya lebih condong ke produk fashion guys. Makanya itu dia desainnya cantik ya. Tipis banget guys, di bagian depannya setipis ini guys. Tuh. Nih ya, bagian sampingnya gitu ya, bagian depannya. Walaupun nggak neko-neko, cuman logo Apple gini doang, tapi entah kenapa memang desainernya Apple nih pinter gitu, cakep banget dia ngedesainnya gitu ya. Tuh ya, di bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak salah sih kalau dibilang ini suatu produk fashion ya, karena memang cantik, memang fashionable laptopnya, nggak sekedar laptop yang untuk kerja, tapi juga produk fashion yang bisa meningkatkan gengsi gitu ya bagi para penggunanya. Selain desainnya cantik, dia juga memang sangat cocok dibuat untuk nongkrong, karena memang beratnya ringan banget gitu ya, cuma 1 kiloan, dia tipis, terus casannya itu guys, tuh cuma sekecil ini loh. Ini kalau kalian bandingin dengan casan laptop biasa ya nggak ada yang casan cuman seukurannya sekecil ini loh, tuh kecil banget ini guys, dan ini sangat ringan. Begitu juga dengan kabelnya juga lebih tipis ya, kayak kabel HP. Biasanya charger laptop kan kabelnya besar gitu ya, chargernya besar. Nih coba kita bandingin dengan charger laptop biasa nih. Nah ini guys, kalau kita bandingin dengan charger laptop biasa nih ya, tuh jauh banget kan, tuh jauh banget selisihnya. Belum lagi dengan kepalanya segala macam gini kan, ini kan bisa dilipat kepalanya tuh. Kita bandingin kabelnya aja deh, tuh beda kabelnya aja udah jauh. Ini kabel laptop Asus ROG ya, ini kabel laptop MacBook Air tuh. Jadi memang cocok banget dia dibawa untuk nongkrong guys. Itu yang kedua terkait desain. Lalu masih selanjutnya, nomor 3 adalah layarnya. Ini jernih banget guys. Jadi MacBook terbaru mereka sudah menggunakan layar yang mereka sebut dengan Retina display. Saya nggak terlalu paham Retina display itu kayak gimana, tapi yang jelas secara pemakaian, yang pertama ini warnanya lebih teduh menurut saya ya. Warna teduh tuh nggak bikin mata tuh capek guys, walaupun kita ini udah set di kecerahan yang paling maksimal teman-teman. Jadi kalau kita ngetik gitu ya, kita lagi nulis, kita lagi ngedit foto, video, ataupun sekedar browsing, dalam jangka waktu yang lama ini mata nggak akan terasa capek teman-teman. Kayak gitu. Dan yang kedua, dia sudah ada sensor. Jadi dia kayak HP teman-teman. Jadi kalau misalnya kondisi ruangan kita redup, dia bisa meredup. Kalau cuacanya cerah gitu ya, biar nggak silau, dia bisa menerang sendiri. Persis kayak HP lah yang layarnya bisa meredup, mencerah secara otomatis gitu. Nih ya, kalau kita bandingin dengan laptop ROG teman-teman, ini semuanya saya set di kecerahan maksimal. Nah nih ya perbandingannya ya, tuh. Memang lebih terang kalau kalian lihat di sini, sekilas lebih terang, tapi ini lebih menyakitkan mata teman-teman. Kita lebih silau ngelihatnya dibanding dengan yang ini. Ini kita set 100%. Kalau ini kita ngetik lama-lama, ini bakalan sakit mata kita teman-teman. Tuh. Ini layar laptop ROG. Nah ini layar MacBook Air. Tuh ya, warnanya lebih teduh ya, lebih nggak sakit mata. Tuh, dan secara warna lebih akurat yang ini guys. Nih ya, warna pink, lingkaran pinknya ini lebih apa ya? Kalau ini kan kayak terlalu terang gitu ya, kayak buyar warnanya terlalu terang. Tapi kalau ini walaupun dia terang, dia tetap warnanya tuh
natural gitu loh teman-teman. Pinknya kelihatan pink gitu ya, nggak terlalu secerah pink ini gitu teman-teman. Jadi entahlah, buat saya layar MacBook Air ini Retina display-nya bener-bener cakep banget guys. Cocok buat kalian yang editing foto, video, ataupun sering ngetik lama-lama gitu ya guys ya. Nah masih yang nomor 3 terkait layar, nyambung juga ke kualitas audionya teman-teman. Oke, kita langsung bandingin aja kualitas audionya. Kedua ini sudah saya set di settingan 100% audio mentok teman-teman. Sekarang kita akan dengar yang audionya dari Asus ROG teman-teman ya. Nah itu tadi kalian dengar adalah suara dari Asus ROG. Jadi speakernya ada di 2 tempat ini teman-teman. Oke, kita bandingin langsung dengan suaranya audio dari MacBook Air. Untuk MacBook Air itu speakernya ada di 2 sini guys. Di 2 sini speaker. Kita dengerin aja lagu yang sama. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi udah kelihatan banget bedanya. Mungkin kalau kita lewat rekaman gini nggak terlalu terdengar jelas. Yang pertama, audio MacBook jauh lebih kenceng dibanding Asus ROG. Padahal ini laptop gaming ya teman-teman, yang harusnya audionya tuh ya bagus juga sih dibanding laptop standar. Dan juga soal kejernihan suara, ini sekedar suara aja teman-teman kalau yang ROG. Tapi kalau yang MacBook itu memang suaranya bulat, nggak pecah dan jernih banget guys. Jadi cocok banget buat kalian yang hobi dengerin musik di speaker laptop gitu ya. Jadi layarnya juara, audionya juara teman-teman. Nah lanjut lagi, yang diunggul-unggulkan oleh MacBook adalah keyboardnya teman-teman. Itu kelebihan nomor 4, keyboard dan trackpadnya. Jadi balik lagi, ini bukan laptop sembarangan juga, ini laptop gaming yang harganya juga lumayan. Dimana laptop gaming tuh biasanya mengunggulkan soal keyboardnya. Nah sekarang kita coba ngetik di keyboardnya Asus ROG guys ya. Jadi kedua laptop ini sama-sama sudah punya backlit. Backlit itu lampu yang di bawah keyboard. Kalau ini warnanya ya merah-merah gitu ya, khasnya laptop gaming. Kalau yang MacBook ini warnanya putih. Kita coba ngetik ya. Jadi travelnya lumayan enak ini kalau yang Asus, dan juga WASD-nya lebih beda kan, ada bedanya tuh. Nah, ini guys untuk yang laptop Asus. Iya. Ya keyboard ini memang harus kalian rasain sih. Susah dideskripsikannya. Sedangkan ini yang MacBook. Oke guys, yang ini laptop MacBook ya. Mami, ada awi. Oke. Mami, ada awinya. Jadi kalau dibandingkan kedua laptop ini, sebenarnya yang ROG ini udah enak sih teman-teman ya. Cuman mungkin luas penampang dari tombolnya ini terlalu kecil teman-teman. Iya. Tombolnya itu terlalu kecil. Jadi mungkin kalau jari kalian besar gitu ya, bisa keselip lah salah ketik. Dibandingkan dengan MacBook, ini luas penampang touch-nya ini lebih lebar, dia lebih luas, sehingga lebih mudah ngetiknya, lebih enak. Itu yang saya rasain pertama kali. Terus yang kedua, dia kan unggulin tuh namanya butterfly keyboard ya. Jadi rasa ngetiknya itu memang lebih enak, lebih kletek-kleteknya tuh lebih enak, travelnya teman-teman kayak gitu. Nah, dan juga
apa ya, dia tuh nggak datar teman-teman. Kalau ini kan datar nih, keyboardnya kan datar, permukaannya tuh datar aja. Kalau ini enggak teman-teman, dia ada kayak agak melengkung gitu, sehingga kalau ngetik itu lebih nyaman teman-teman. Itu terkait keyboardnya. Dan memang kalian harus cobain langsung itu yang ngetik di MacBook Air ini. Seluruh keyboard MacBook lah itu memang enak banget, experience ngetiknya cocok buat kalian gitu yang suka nulis, dosen, pelajar, mahasiswa. Mungkin kalau skripsi kalian nggak selesai-selesai atau tesis kalian nggak selesai-selesai, coba deh kalian ganti laptop, ganti MacBook. Bisa jadi inspirasi kalian gitu ya. Banyak inspirasi, skripsi kalian lebih cepat selesai. Beneran, saya nggak bohong. Kalau skripsi kalian nggak selesai, coba ganti MacBook. Kayaknya bisa cepat selesai guys. Itu yang keempat. Kedua soal trackpadnya nih. Ini trackpadnya bisa dilihat. Trackpad di MacBook ini lebih luas dibanding dengan di laptop standar. Laptop standar cuma segini guys, ini trackpadnya enak. Dan juga trackpadnya ini beda guys. Kalau laptop biasa itu kan dia biasanya bagi dua sisi gitu ya. Ada klik kiri dan klik kanan gitu ya. Dan yang bisa diklik tuh bagian ininya aja, bagian pojok-pojoknya aja. Jadi kalau kita klik di sini kan nggak bakal bisa dia guys. Tuh. Atau menekannya harus kencang karena memang tombolnya ada di ujung dua ini guys. Dan walaupun Windows sekarang itu udah banyak yang multi gesture gitu ya. Tuh. Udah bisa multi gesture tuh. Tapi sebenarnya teknologi ini lebih duluan di MacBook guys. Dan lebih enak karena memang trackpadnya lebih luas tuh. Trackpadnya lebih luas. Dan di MacBook ini dia pakai istilahnya apa sih namanya itu yang baru ya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ada tombolnya guys. Dia haptic feedback. Jadi kalau kita tekan di ujung sini, ini kayak kita ada kerasa ngeklik. Padahal dia nggak ngeklik guys. Dan ini bisa kita atur. Feel ngekliknya tuh kayak soft atau hard, itu bisa kita atur feel-nya. Kalau di laptop biasa kan memang ada tombolnya tuh. Tuh. Ada tombolnya ya. Nih. Ada tombolnya. Kalau di sini enggak guys, dia memang enggak ini apa? Enggak kepencet gitu loh, tapi ada rasa mencetnya dan di semua areanya tuh bisa kita tekan. Tuh, beda kalau kayak ini kan cuma bisa ditekan di ujung-ujung sini aja guys. Jadi keyboard dan trackpadnya juara untuk MacBook guys dibanding laptop biasa kayak gitu. Lalu kelebihan nomor 5 adalah MacBook ini menggunakan OS Mac ya, namanya juga MacBook jadi OS-nya Mac OS dibanding dengan ini kan OS-nya Windows. Jadi kalau udah di samping-sampingnya kayak gini dibanding-bandingkan dengan kayak gini guys, terasa banget bedanya bahwa memang macOS ini lebih cantik secara desain. Makanya tadi saya selalu bilang MacBook itu produk fashion guys. Selain dia gadget, dia sebenarnya produk fashion kalau menurut saya itu ya. Tampilannya tuh cantik aja gitu loh. Cantik aja, tampilannya jernih gitu ya. Lebih halus. Ya pokoknya gitulah guys. Lebih cakep aja gitu loh OS-nya. Tuh. Dia lebih simple dibanding dengan mungkin Windows itu ya. Kalian udah terlalu sering lihat Windows kali ya, jadi ya biasa aja. Mau Windows 10, Windows berapa, 7, 8 ya desainnya gitu-gitu aja guys. Dan sebenarnya kalau kalian sudah pakai keduanya kayak gini, kalian akan merasakan bahwa memang OS-nya MacBook itu jauh lebih sederhana, jauh lebih simple, jauh lebih mudah digunakan dibanding dengan Windows guys. Kalau kalian sudah bandingkan. Walaupun mungkin awal-awalnya beralih itu agak susah, tapi sebenarnya dari kayak kita install aplikasi gitu ini jauh lebih mudah guys. Dan cara pengoperasiannya juga lebih mudah, lebih gampang. Terus yang nomor 6, nah ini kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya. Jadi MacBook ini punya aksesoris yang bermacam-macam, aksesoris cantik-cantik guys. Mulai dari cover MacBooknya, untuk cover keyboardnya, ada pula cover segala macamnya, aksesoris itu cantik-cantik guys kalau MacBook. Pilihannya banyak, pilihannya lucu-lucu gitu ya dibanding dengan laptop yang biasa kan. Itu kita lebih susah nyari aksesorisnya karena kan laptop Windows itu kan vendornya banyak ya, ada Asus, ada Acer, ada HP. Jadi aksesorisnya itu mungkin agak susah kita nyarinya untuk perintilan-perintilan yang cantik-cantik gitu ya. Beda dengan MacBook. Kalau MacBook kan cuma MacBook doang gitu loh. Ya paling bedanya MacBook Air, MacBook Pro, seri tahunnya beda gitu kan. Variannya lebih dikit sehingga aksesorisnya itu lebih banyak gitu loh guys dibanding ya mana ada orang jual aksesoris Asus ROG seri ini kan susah dibanding dengan aksesoris MacBook yang seperti ini guys. Jadi buat kalian yang cewek-cewek gitu ya, mahasiswi-mahasiswi gitu,
Kalau kalian hobi beli aksesoris, nah cocoknya beli MacBook nih. Aksesorisnya cantik-cantik. Dan yang terakhir adalah daya tahan baterai, teman-teman. Secara spesifikasi baterai ini bisa sampai 12 jam, tapi secara penggunaan mungkin hanya 10-11 jam ya. Kalau kita pakai sekedar untuk browsing YouTube ataupun ngetik-ngetik dokumen. Ya Windows sekarang udah banyak juga sih yang baterainya tahan lama gitu ya, tapi MacBook dari dulu memang terkenal untuk baterainya yang tahan lama, guys. Jadi cocok banget MacBook ini dibawa ke nongkrong-nongkrong gitu ya, nggak perlu bawa casan juga. Dan juga sekarang banyak yang jual power bank untuk MacBook gitu loh, karena memang daya MacBook Air ini cuma 30 watt, guys. Banyak yang jual power bank khusus MacBook karena dayanya lebih kecil dibanding dengan laptop yang kayak gini kan, ya dayanya besar, nggak mungkin pakai power bank juga. Oke, gitu aja teman-teman, 7 kelebihan dari produk Apple MacBook Air tahun 2020 khususnya pada video ini. Nanti kita akan buat juga 7 kelemahannya. Oke, demikian, terima kasih.